Thank you kerana peluang daripada upline saya, giliran tim saya hari ini untuk membuat sharing. Jadi topik yang saya akan sampaikan ialah Elken Spirulina, kerana Spirulina memang satu produk yang memang favorite saya dari saya join. Upline saya, Mr. Singh, memang introduce Elken Spirulina, one of the first product. Jadi kebanyakan kita saya rasa memang sudah menggunakan Elken Spirulina, cuma kita mau refresh. Kadang-kadang kita ni pandai lupa kan, jadi kita kasih ingatlah. So apa gunanya ini Elken Spirulina? Ialah mengekalkan keseimbangan nutrien. Itu yang sangat-sangat penting. Kita mau dia seimbang. Jadi kita akan kupas sedikit secara ringkas lah untuk hari ini ya. Oke, sebelum saya teruskan, terima kasih kepada Elken kerana peluang untuk kita jadi sehat, jadi cantik, dan juga memulakan satu bisnes. Dan thank you juga untuk semangat pasukan Angsa Laut Elken, satu pasukan yang begitu luar biasa, terutama kita di sini sentiasa bekerjasama untuk kejayaan setiap daripada kita. Dan special thank you untuk upline saya, 7 Star LSM, inilah upline saya yang tersayang, PCM, Seng Kok Beng dan Yusuken yang sentiasa membimbing saya lebih 20 tahun sehinggalah hari ini. Oke, mari kita masuk topik. Oke, soalan. Soalannya, tahukah Anda keseimbangan, ketidakseimbangan, nanti ya saya kasih kecil dulu nanti saya tidak dapat slide. Oke, ya. Oke, ketidakseimbangan pemakanan datang dalam pelbagai bentuk yang boleh mempengaruhi setiap peringkat kehidupan kita. Ada orang kurus, ada orang normal, ada orang macam gemuk-gemuk, bulat-bulat sedikit. Kenapa? Ini ada kena mengena dengan pemakanan kita tidak seimbang. Kenapa ada orang dia sangat kurus? Kerana kekurangan zat makanan. Artinya dia ni mungkin terbantutlah. Kadang-kadang ada kanak-kanak juga kita nampak tidak pandai membesar. Ada juga orang yang sudah 20-an tapi kita nampak kurus betul. Kenapa ya? Sampai ada orang kata perut dia ada cacing. Cacing yang makan tu makanan, bukan dia. So, artinya mungkin dia kekurangan zat makanan. Kemudian ada juga orang badan dia normal, tetapi dia selalu ada masalah sakit ini, sakit itulah, krem kaki lah. So, mungkin dia kekurangan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Dan ada pula orang badan dia gempal-gempal maupun obes sebab dia makan terlebih. Kenapa dia makan terlebih? Rupanya ini ada kaitan juga sebab pemakanan dia tidak seimbang. Nanti kita kupas lagi. Jadi ada satu benda yang baru nih kita panggil kelaparan tersembunyi. Apa benda pula kelaparan? Dalam dunia sekarang ini jarang kita dengar orang kelaparan kan? Bukan kita dalam masa perang kan? Jadi kelaparan tersembunyi ini bermaksud badan kita kekurangan vitamin dan mineral. Itu kita makan. Tetapi setiap kali kita makan, makanan kita itu kekurangan vitamin dan mineral. Jadi badan kita dia masih minta. Saya kekurangan vitamin dan mineral. Tetapi signalnya kepada kita adalah lapar. Kita rasa lapar. Jadi bila kita rasa lapar, Anda akan mencari makanan, mungkin makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, kan? Sebab hanya untuk memuaskan nafsu lapar. Jadi apabila Anda sudah makan mungkin burger kah, mie goreng kah, bila badan Anda, perut Anda sudah dapat ini, dia masih cek, mana saya punya mineral, mana saya punya vitamin. Jadi dia signal lagi, bukan ini yang saya order, salah order. Kan? Jadi dia bagi signal lapar dan Anda pergi makan lagi. Anda tak seolah-olah tak pandai kenyang. Dan apabila Anda makan lagi, masih lagi makan yang tidak seimbang, yaitu masih kurang vitamin mineral. Jadi ini merupakan satu cycle, satu kitaran. Dan ini sebenarnya Anda dipanggil kelaparan tersembunyi, menyebabkan satu daripada kelaparan tersembunyi ini menjejaskan 1 daripada 3 orang seluruh dunia dan mengakibatkan berat badan berlebihan. Itulah sebab kita sentiasa rasa lapar. Jadi sesiapa di sini yang sentiasa ada rasa lapar, cuba Anda type something lah di chat room sana kan, kita mau tengok nih sebab saya ada banyak testimoni apabila orang yang sentiasa lapar dia makan Elken Spirulina selepas 2-3 hari dia sudah tidak lapar. Kenapa? Sebab Elken Spirulina sudah berikan dia vitamin dan mineral. So ini sangat-sangat penting siapa yang ada masalah obesity. Jadi lihat sini ketidakseimbangan pemakanan ini susah dikesan. Kenapa? Apabila diet tidak seimbang, maka nutrisi tidak seimbang. Dia menyebabkan kelaparan tersembunyi tadi, jurang pemakanan, artinya ada nutrien yang kurang, maka mengganggu kesehatan lah. Kita mula rasa lemah, letih,
lepas itu banyak masalah kesihatan para sehat. Jadi mari kita lihat kenapa kita boleh hadapi masalah ketidakseimbangan pemakanan sedangkan kita ni pada tahun 2022 kan kita moden. Jadi satu faktor sosial, artinya kita terlalu sibuk kerja jadi hanya pilih makanan segera. Kedua, cerewet makan, terutama budak-budak lah, dan makan sedikit sahaja. Apalagi pengaruh sosial media, kadang-kadang kita tengok wah Instagram, wah kita tengok wah cantik, wah kita pun mau diet, maka pemakanan kita terlalu sedikit. Kemudian faktor umur juga lah, faktor kesehatan, kurang selera makan, kehilangan gigi, penghadapan. Ini juga masalah ibu saya lah, memang cerewet makan dan keras sedikit, dia tak mau makan, jadi menyebabkan memang susut berat badan. Jadi sebenarnya apa yang kita patut makan dengan apa yang kita makan sebenarnya itu sudah tidak seimbang. Biasalah kalau kanak-kanak lagi daripada kecil, ibu bapa tidak biasakan dia makan sayur-sayuran, maka apabila dewasa dia akan membawa tabiat pemakanan yang tidak seimbang ini. Jadi apabila dewasa, dia pula akan turunkan tabiat pemakanan tidak sihat ini kepada anak-anaknya. Jadi dia menjadi satu kitaran juga. Oke, jadi lihat sini, Anda hanya hidup sekali. Oke, adakah saya memendekkan jangka hidup saya sendiri melalui pemakanan? Artinya pendek umur lah. Bagaimana pemakanan boleh menyebabkan kita pendek umur? So sinilah kita lihat ya. Kalau pemakanan tidak seimbang, kita of course masalah kan. Jadi kalau kita ubah diet kita, lihat ya, Anda boleh menambah 13 tahun. Wah, panjang umur. Panjang umur. Dan ini memang satu kenyataannya. Kita semua tahu, terutama orang dulu-dulu kan. Dan kita juga tahu kalau di Jepun, terutama di Pulau Okinawa, didapati orang sana, wah, sampai umur 100 tahun pun masih boleh nampak macam 70 umur dia. Kenapa? So, pemakanan seimbang. Jadi, lihat sini ya, kalau Anda pada usia 20 tahun Anda sudah ubah diet Anda menjadi yang optimum, maka Anda boleh tambah sehingga 13 tahun untuk lelaki, 10 tahun kalau wanita. Okay. Kalau Anda mulakan pada umur 60 tahun, wow, sini ada juga yang sudah 6 siri kan. Kalau masa itu baru Anda mula, masih tidak terlambat. So Anda masih boleh add on 9 tahun. 8 tahun wanita. Dan kalau pada usia 80 tahun, barulah Anda mula gaya pemakanan yang berasaskan tumbuhan, ya kan? Masih boleh tambah 3 hingga 4 tahun. Okey makan. Ada bonus. Okey, dan ini memang sudah dikaji oleh pakar. Baik, lihat sini ya. Okey, memilih makanan yang betul dengan makan dengan baik tidak perlu menjadi rumit. Okey, dia tidak menjadi rumit. Kadang-kadang orang kata, bagaimana ya mau makan yang betul? Okey, ada 2 benda sahaja. Satu ialah belajar berangkat pelan pinggan yang lebih sihat. Macam mana pinggan yang sihat? Lihat sini ya, apabila Anda makan setiap kali sajian, Anda mesti pastikan tengok sayur ini banyak, sayur banyak, buah-buahan, bijirin penuh. Biasanya kalau kita orang asal kita makan nasi kan, dan juga protein. Lebih kurang macam inilah. Lepas tu mesti ada air dan minyak yang sehat. Jadi kalaulah Anda makan nasi lemak, nasinya pun seketul yang besar. Lepas tu ada ayam goreng. Timun 2 hiris yang itu pun Anda buang, artinya memang tidak seimbang lah. Ataupun kalau Anda breakfast, lunch, dinner semua pun hanya mie segera. 100% memang tidak seimbang. Jadi Anda mesti pelan-pelan, seimbangkan dia seperti ini. Ajarlah family, ajar anak-anak daripada kecil. Dan kalau Anda sudah buat begini pun, Anda masih ragu-ragu. Okey-kah? Cukupkah? Seimbangkah? Maka Anda tambah Elkern spirulina sebab ini akan dia macam top up lah isi jurang pemakanan. Mana yang kurang? So kita tidak tahu apa yang kurang di sini kan. Maka kita tambahlah 5 biji hingga 10 biji Elkern spirulina setiap hari. Okey, dan satu lagi yang saya mau highlight di sini ya, kita ingatkan kembali ya, baru-baru hari raya kan. Banyak makan rendang, makan sate. Jadi pakar kata, Dr. Eknoberg, kita perlu pemakanan kita apa dikatakan seimbang ialah 20% asid, 80% alkali. Okey, kalau asid tu memang banyak, alkali kebanyakan sayur-sayuran, buah-buahan kan. Putih telur itu banyak orang kurang makan. Jadi mari kita lihat hari sekarang jam berapa? Sekarang jam 9 lebih. Anda mungkin sudah dinner kan tadi, sudah makan malam. Adakah ini makan malam Anda? Type di chat room apa Anda makan tadi masa dinner. Okey. Sedap ini, tapi semua ini adalah
99.99% adalah makanan berasid. Memang makanan berasid biasanya rasa lebih sedap. Okey, tetapi apabila berasid maka tidak seimbanglah. Okey, masalah kedua, apabila walaupun Anda kata, oh saya dah makan sayur, saya dah makan buah. Masalah kedua kita ialah tanah kita hari ini sudah kekurangan nutrien. Kekurangan nutrien menyebabkan apa-apa sayuran atau buah-buahan yang ditanam di tanah itu, dia punya nutrien dalam sayur atau buah itu sudah sangat-sangat kurang. This alarming decline of health-giving nutrient in modern food. Sebab tanah yang sama ditanam berkali-kali, bagaimana dia boleh menghasilkan buah yang masih lagi tinggi nutrisi. Contohnya ini ya, apple, bukan apple, orange. Orange pada tahun 80-an Anda makan satu biji orange, dia cukup untuk Anda dapatkan mineral dan vitamin kegunaan untuk badan Anda. Tapi hari ini Anda perlu makan 8 biji tahu. Baru boleh lawan sebiji yang tahun 80-an itu. Sudah perlu makan 8 biji. Hari ini harga dia sudah tidak tahu berapa kali ganda. Tengok dia kalsium sudah kurang, besi sudah kurang, vitamin A sudah kurang, vitamin C lagi kurang. Tengok sampai jagung ini pun mesti makan suplemen sudah. Dan Anda tengok di sini, inilah dia. Kandungan magnesium, potasium, kalsium semua sudah berkurangan dalam tanaman kita. Jadi itulah antara satu sebab juga kenapa hari ini kita masih ada masalah kesehatan walaupun Anda kata, oh saya makan sayur, saya makan seimbang. Oke. Jadi satu lagi krisis terkini ialah krisis makanan, yaitu dunia kekurangan makanan. Nah, ini daripada surat kabar yang baru saya dapat. Apalagi dengan perang di Ukraine sana. Jadi menyebabkan banyak negara tidak mau ekspor mereka punya gandum. Jadi contohnya Malaysia nih, Malaysia tidak boleh tanam gandum. Kita terpaksa import. Jadi negara-negara yang mengimport makanan ini akan terpaksa bayar lebih mahal. Oke, itu pun kalau boleh beli. Dan sebagai contoh baru-baru ini minyak sawit. Oke, Indonesia tidak mau ekspor sudah. Malaysia masih ekspor tapi tidak boleh bekalkan ke seluruh dunia. Jadi akan ada krisis makanan. Even Bank Dunia pun kata di sini banyak negara mengenakan sekatan untuk ekspor makanan. Jadi kita akan ada food crisis. Dan menurut satu lagi report sini, dunia akan kehabisan makanan dalam tempoh 27 tahun. Artinya menjelang tahun 2050, dunia akan kekurangan makanan, sangat-sangat kurang. Jadi mana kita mau dapat makanan yang sedikit tapi tinggi nutrien? Inilah jawapannya, yaitu Alkun Spirulina. Kenapa? Alkun Spirulina adalah makanan untuk dunia yang lapar. Oke, kenapa saya mau tunjuk dua buah buku ini? Sebab semasa saya join Alkun 20 lebih tahun lalu, upline saya, Mr. Seng, bagi saya dua buku ini tahu. Dan semasa itu saya memang ulat buku. Saya memang suka buku. Jadi saya baca buku ini cover to cover tau. Oh, saya sangat-sangat terpegun bagaimana alga biru hijau ini. Dia adalah makanan, dia tumbuh dengan cepat, sumber daripada matahari, lepas tu dia boleh memberi makanan kepada dunia yang lapar. Oh, saya sangat-sangat amazed, saya sangat-sangat terpegun dengan Alkun Spirulina sampai macam fall in love. Lagipun sebab saya ada belajar tentang spirulina semasa saya di University Malaya. Jadi saya semakinlah ingin tahu, wah, apa yang hebat betul ini spirulina. So ini memang ada banyak buku di luar sana, dan marilah kita lihat lebih mendalam bagaimana spirulina boleh membantu kita. Jadi kita ada dalam bentuk tablet dan juga bentuk serbuk. Serbuk Anda boleh buat kuih, Anda boleh buat smoothie, terpulang Anda lah. Oke, so dia ada 60 jenis nutrien, termasuk 40 nutrien penting yang badan kita perlukan setiap hari. Jadi dia ada 20 mineral, ada 18 vitamin, ada 18 protein tumbuhan, asid lemak penting, karbohidrat, semua all in one. All in one. Semua nutrien dalam satu alga ini, dan satu alga boleh dimakan oleh satu family. Okay, all in one, one for all. Jadi tidak perlulah Anda mau lagi nutrien lain untuk kanak-kanak, baby lain, orang tua lain. Satu Alkun Spirulina, satu family boleh makan. Sangat-sangat jimat. Dan dia juga adalah satu sumber antioksida yang berkesan. Antioksida itu untuk apa? Artinya melambatkan penuaan. Inilah rahsia awet muda.
Okay, kalau Anda dengar kata lain antioksidan artinya kalau dia teroksida macam paku yang pandai berkarat lah. Kan paku pada berkarat, besi boleh berkarat. Jadi bukanlah cakap kita berkarat kan, tapi sel kita akan cepat tua kalau dia tidak mendapat ini antioksidan. Jadi dengan ada klorofil, beta karotin, phycocyanin, xanthophyll, semua ini boleh membantu kita awet muda. Okay, dan ini ada ujian klinikal. Oke, apalagi dia ada sumber protein semula jadi sangat-sangat bagus, sangat-sangat quality, lepas tu mudah hadam. Jadi sesiapa yang vegetarian dan vegan seperti upline saya, seperti juga mancong kan, ini sangat-sangat baik. Oke, dan spirulina punya protein dia boleh cerna sehingga 85.2%, sangat tinggi tau. Sedangkan kalau Anda makan ini kacang kuda hanya 56%, kalau kacang hijau hanya 57% cerna. Tapi L-carnitine very easy untuk digest. Jadi sangat-sangat baik juga untuk orang tua lah. Orang tua kadang-kadang pilih makan kan, makan sedikit tidak mau, tiada gigi. So bagi dia L-carnitine. Oke, so Anda lihat sini 60% hingga 70% daripada beras kering spirulina ada protein. So they're very high protein. Itulah orang yang apa tu buat pergi gym yang angkat berat, yang bodybuilder. Anda makan ini spirulina sangat baik atau tambah ini serbuk L-carnitine dalam Anda punya smoothie. Sebab orang yang pergi gym ni dia ada dia punya apa tu protein shake. Anda tambahlah blend dia, taruh ais. Okay? So Anda lihat sini 100 gram L-carnitine sama dengan berapa? 21 kali ganda susu atau 8 kali ganda tahu. Wow, sangat-sangat tinggi dan ini protein tumbuh-tumbuhan. Okay. Dan apabila kita cerita spirulina, tidak semua spirulina sama. Sejak Elken mula jual spirulina, banyak syarikat lain nampak, wah spirulina ni bagus, mereka pun mau jual kan. Jadi sebenarnya proses itu tidak sama. Okay? Proses akan membezakan kandungan nutrien dalam jenama spirulina berbeza. Jadi contohnya spirulina ada yang protein lebih rendah, ada juga spirulina vitamin mineral rendah. Dia tidak sama dengan alkaline spirulina. Jadi kita mau melihat dari penyelidikan, pembangunan sampailah ditanam, sampailah dituai, sampailah pasca pengeluaran, sampailah dijual, quality control semua, adakah kita ada spirulina yang begitu baik, yang quality dia sangat-sangat bagus. So inilah yang ada dalam Elken spirulina. So apabila Anda beli, make sure Anda bayar Anda punya uang itu berbaloi tahu, artinya dari segi quality dan quantity. Jangan hanya cakap oh spirulina yang X company itu besar dan murah. Bukan itu, okay? Kalau bukan kata besar, tapi dia quality. Oke, satu lagi ialah bukan semua spirulina selamat. Sebab Anda mesti tahu cara penanaman spirulina ini dia mesti dalam tasik masin. Okay? Tasik masin seperti inilah kilang kita. Tetapi secara semula jadi, spirulina ini sebenarnya dia tumbuh secara semula jadi dalam tasik masin. Jadi dia boleh tumbuh secara liar juga. Malaysia sini saya rasa belum ada lah. Tapi kalau ada orang dia tuai dalam persekitaran yang liar sana, dia ada risiko apa? Pencemaran lah, pencemaran logam berat, bakteria, microcystin. Tapi kalau macam Elken spirulina ditanam tumbuh secara organik. Sangat penting organik dalam persekitaran yang kena jagalah dia bersih, terkawal, bebas daripada pencemaran. Jadi janganlah ada orang dulu kata, ya jangan makan itu, dia kata. Ada baja itu lembu pendek, dia kata. Mana ada? Ini organik. Okay? Semuanya ada sijil. Okay? Tapi saya mau share juga sedikit dengan Anda sebab saya ni memang sangat curious punya orang, sangat ingin tahu. Jadi saya pergi cek tahu sebab spirulina ini dulu pada tahun 70-an dijumpai di Tasik Chad di Afrika, di tempat macam gurun lah. Ya, jadi ini ialah secara tradisional 70 tahun yang lalu di mana wanita kaum etnik di sana mereka kumpul spirulina macam ni di kaut ya, daripada Tasik Chad ini masuk dalam baldi, lepas tu dikeringkan atas pasir. Imagine ya, tuang atas pasir. Jadi airnya akan turun dan mereka akan tinggal itu macam biskut spirulina. Jadi saya terfikir tahu itu pasir bagaimana lah, takkanlah kita makan dengan pasir kan. Tapi ini cara dahulu kala. Cara tradisi. Jadi apabila dikeringkan di atas pasir itu dia akan menjadi kepingan-kepingan. Lepas itu mereka upgrade sedikit. Ada sudah ini mesh, mereka keringkan, ada upgrade sedikit lah, dimodernkan, maka lebih bersih sedikit. Lepas itu mereka jual ini di
di pasar, seperti kita punya pasar tamu, farmers market lah, lebih kurang macam tu. So inilah sejarahnya di Tasik Chat sana. Itulah orang-orang yang tinggal di keliling Tasik itu, walaupun nampaknya macam mereka ni daif kan, tapi mereka sangat-sangat sehat. Kenapa? Sebab spirulina lah, bukan lagi spirulina. Spirulina punya nutrien. Okay, tapi ini contoh sajalah. Jadi hari ini sudah modern, of course kita tidak tanam seperti itu kan. Semuanya kita tanam dalam kolam. Lepas tu dibuat penyelidikan. Semuanya ada penyelidikan. Alright. Jadi mari kita lihat ya kenapa Alkane spirulina. Dipercayai beberapa generasi. Saya rasa anak-anak Alkane spirulina hari ini pun sudah ada anak dia sendiri. Okay, sudah lebih kurang 3 generasi kalau di Malaysia. So ini adalah jenama sudah lebih 27 tahun. Okay, lebih 1 juta pengguna berpuas hati. Dan ini adalah jenama number 1 Malaysia selama 10 tahun berturut-turut. Okay, sampai anak-anak memang tahu sudah. Okay, kalau ibu bapa memang makan spirulina, anak-anak sudah tahu sudah. Pandai pergi ambil sendiri untuk makan. Alright. Kemudian yang kedua adalah anugerah tempatan dan antarabangsa memang sudah diiktiraf banyak kita punya pengiktirafan. Ketiga ditanam di ladang, inilah kolam pemeliharaan Alkane spirulina. Lepas tu keselamatan, dia bebas daripada semua jenis bakteria terutama microcystin. Tulin sangat penting. Setiap satu biji itu lebih kurang 200 mg. Dia tak ada tambah apa-apa. Kalau tambah tepung contohnya dia akan jadi lebih besar lah itu. Di luar sana ada besar dan murah. Tapi besar itu apa? Ditambah tepung lah. Kita adalah 100% pure. Kemudian 6 adalah proses pengeluaran ketat, kita punya R&D, kita punya kilang di sini. Kemudian piawaian penghilangan diiktiraf dan jaminan kualiti, kita ada banyak pengiktirafan antarabangsa ya. Kemudian packagingnya. Packaging lihat ya. Kita punya packaging Alkane spirulina ni, dia ada itu bahan pengering dia tu. Ya, silika gel lah. Okay. Silika gel kita diletak di penutupnya. Jadi tidak ada risiko dia terkeluar, termakan dan sebagainya. Tapi kalau di luar punya, Anda boleh lihat di silika gel satu paket seperti itu. Macam dulu pun ada orang tak tahu itu benda boleh makan ke tidak bahaya. Yang lain punya. Jadi kita adalah sangat-sangat quality. Dan kesembilan, membeli tanpa was-was. Kenapa? Sebab kita punya Alkane spirulina dan produk Alkane yang lain ada perlindungan liability produk. Ini adalah kaitan dengan keselamatan produk sebanyak berapa? 1 juta USD. Jadi ada orang kata, adakah saya makan spirulina, saya mati, maka family saya claim 1 juta. Apa maksud perlindungan liability? Okey, Alkane bayar kepada insurans. So kalau saya adalah syarikat insurans, adakah saya berani memberi jaminan kepada Alkane punya spirulina kalau dia ada masalah? Sudah tentu saya tidak mau rugi kan. Jadi saya sebagai company insurans pasti sudah ambil ini produk dan pergi tes di lab. Saya tahu benda ini sebenarnya makanan, dia tidak akan mengganggu, tidak akan sampai terklaim saya punya 1 juta. Matilah kalau 1 orang 1 juta, 10 orang saya sudah tutup kedai. Kan? Saya sudah bankrupt. Jadi sebenarnya ini menunjukkan Alkane spirulina adalah selamat. Jadi kalau dia ada produk liability 1 juta, kenapa Anda masih was-was? Sedangkan Anda makan roti canai di warung-warung, itu tiada insurans, kenapa Anda berani makan kan? Jadi Anda harus lebih confident untuk makan Alkane spirulina untuk satu family. Dan yang ke-10 ialah komitmen terhadap penyelidikan dan keberkesanan. Ini adalah 2 generasi profesor yang mengkaji Alkane spirulina. Kemudian terbukti berkesan, melawan kolesterol, melambatkan penuaan, membantu usus, hati berlemak, semuanya. Kita ada banyak testimoni dan ujian klinikal. Yang saya tunjuk semua ini adalah ujian klinikal. Lain lagi yang testimoni kan, yang saya tidak akan tunjuk sekarang ini. Anda pergi cari dia di media library ataupun dengan apply. Siapa yang memerlukan Alkane spirulina? Semua orang perlu. Semua orang perlu. Sedangkan haiwan pun ada orang bagi spirulina tahu. Kucing kan. Semua binatang peliharaan pun boleh dibagi. Ikan kan. Kalau Anda beli makanan ikan pun ada spirulina. So wanita hamil sangat-sangat baik untuk makan Alkane spirulina. Saya punya rangkaian, kalau ada leader saya yang hamil, saya kata pelaburan Anda adalah 9 bulan. Anda harus labur, jangan jimat, saya kata 9 bulan. Sebab Anda punya baby akan lahir
okay, akan sangat kurang masalah dia kemudian. Tapi kalau Anda 9 bulan ini Anda loke, Anda berjemah cermat, lahir baru ada masalah, memang akan telan banyak belanja untuk masalah kesehatan. Oke, seisi keluarga sangat bagus untuk bayi dan kanak-kanak kecil. Oke, untuk ibu menyusu, kalau ada ibu yang kekurangan susu, Anda makan ini Elken spirulina, banyak susu. Oke, dulu ada satu news kan, dia Elken spirulina ini boleh menambah susu bagi wanita menyusu. Kanak-kanak cerewet makan. Saya ada downline kata, anak saya tak maulah dia makan Elken spirulina, dia kata. Saya kata, kamu sendiri ada makan. Ibu bapa dia kata, kami jarang-jarang makan. So semuanya kanak-kanak akan melihat kepada ibu bapa. Jadi saya syorkan ibu bapa, kalau Anda mau anak-anak Anda makan spirulina, setiap kali Anda buka spirulina Anda makan, Anda mesti make it enjoy tau, sangat riang, sangat happy. Spirulina time, macam happy tau. Jadi Anda buka, Anda makan, Anda minum, anak-anak akan perhatikan Anda. Jadi Anda harus setiap kali makan spirulina di depan Anda punya anak-anak, di depan Anda punya ibu bapa, sebab mereka akan mau, mereka akan ikut, terutama budak-budak. Oke, so ini adalah sangat-sangat penting. Oke, orang dewasa yang bekerja, kita banyak stres, kita banyak benda mau fikir, jadi lagi perlu makan spirulina. Peminum dan perokok, kadang-kadang ada terutama yang Chinese lah, non-Malay lah kan, mereka pergi entertain. Ini adalah dunia perniagaan lah, kadang-kadang terpaksa mau pergi entertain. Jadi makan dulu Elken spirulina, jadi kurang mabuk. Oke, budak-budak sekolah dia akan bantu otak dia lebih lancar tau. Saya ada downline, anak dia cakap apabila guru mengajar, macam dia cepat serap. Kalau tiada, macam ada benda kabur blok. Okay, dan boleh dapat result sangat-sangat baik. Juga warga emas sudah tentu bagilah orang tua, saya bagi ibu saya makan, dan sekarang dia memang pandai makan sendiri, akan mengurangkan banyak masalah kesehatan. Penggemar sukan sangat-sangat bagus untuk atlet. Oh, ini bagi protein, dia bagi vitamin, dan juga siapa yang takut kaki dia krem, Anda tambahlah high dose Elken spirulina, untuk atlet. Dan juga orang yang vegetarian. Seorang vegetarian, vegan, banyak benda dia tidak makan, mungkin ada nutrien tertentu yang dia tidak dapat, tapi boleh dapat Elken spirulina. So, artinya semua orang harus makan. Dan makan berapa biji? Dewasa 5 hingga 10 biji, boleh makan 3 kali sehari. Kanak-kanak 1 hingga 4 biji, boleh makan 3 kali sehari. Bagi yang suka serbuk, dewasa 1 sudu 3 kali sehari, kadang-kadang 1 sudu sehari. Campurlah dengan jus ke whatever lah, buat smoothie pun oke. Jadi kita memang ada packaging yang asal sekarang ini 300, 500 dan 1002 akan while stock last lah. Jadi kalau Anda mau rebutlah sekarang sementara stok masih ada dengan harga ini. Dan 3.000 dan sebab akan continue dengan packaging yang baru. Dan packaging baru kita akan offer 1.500 tablet. Aduh, sangat cute betul ini tube nih. Macam tube yang coklat tuh. 150 tablet, Anda boleh bawa pergi gym, bawa pergi jungle trekking semua. Kita ada 350 tablet. Ini sangat ramai orang happy lah, sebab yang 300 tablet sekarang yang ini yang apa tuh packaging ini, ramai orang cakap tiada kayak 300 yang botol. Sekarang ada sudah 350 biji botol. Lepas itu kita ada 650 biji dan 1.000 biji, dan 3.000 akan dikekalkan, cuma tidak ada kotak. Kita go green sekarang. So itu saya sharing saya. Kalau Anda punya stok spirulina sudah low stock, Anda cepat-cepat pergi rebut, rebut stok ini. Itu saja sharing saya. Back to MC.